Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Museum Prasasti Jakarta. Tempat ini unik banget karena dulunya adalah pemakaman Belanda dari tahun 1700-an dan sekarang berubah jadi museum sejarah yang penuh peninggalan zaman kolonial. Begitu aku masuk, suasananya langsung adem dan tenang. Banyak pohon tinggi dan jalur setapak yang bikin rasanya kayak lagi jalan-jalan di taman Eropa. Di dalam, aku nemuin banyak banget nisan kuno dari abad ke-18 sampai abad ke-20. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang diukir bunga, malaikat, sampai lambang keluarga Belanda. Ukirannya detail banget, jadi seru buat dilihat satu-satu. Lanjut jalan sedikit, aku ketemu area petang-pateng dan monumen bersejarah. Ada patung malaikat besar, patung tentara, dan monumen keluarga kolonial. Rasanya kayak lagi masuk ke taman penuh sculptures klasik. Bagian yang paling menarik adalah katafalk, yaitu peti jenazah yang dulu dipakai dalam upacara pemakaman Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Rasanya keren banget bisa lihat barang bersejarah yang punya hubungan langsung dengan para tokoh nasional kita. Selain itu, ada juga banyak prasasti batu yang berisi nama, tahun, dan pesan-pesan lama. Ukiran di prasastinya masih jelas banget dan banyak spot yang pas buat foto-foto estetik. Oh iya, ada juga miniatur kereta jenazah zaman dulu yang bentuknya mirip kereta kerajaan, detailnya rapi banget. Secara keseluruhan, Museum Prasasti ini bukan cuma tempat yang tenang, tapi juga penuh sejarah, seni ukir, arsitektur kolonial, dan cerita masa lalu Indonesia. Pokoknya seru banget buat dikunjungi. Itu dia vlog singkat aku hari ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng. Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Museum Nasional Indonesia alias Museum Gajah yang ada persis di samping Monas. Museum ini tuh lengkap banget, kayak dapur ibu-ibu sebelum lebaran. Ada sejarah, budaya, emas, sampai peninggalan para ulama. Pokoknya bumbunya komplit. Begitu masuk, suasananya adem dan rapi. Patung gajah berdiri gagah di depan, kayak ulekan besar yang siap buat numis sejarah. Di sini, aku langsung keinget ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Karena museum itu tempat membaca masa lalu dengan hati terbuka. Masuk ke dalam, aku langsung ketemu arka-arka Hindu-Buddha yang besar-besar. Ada arca tinggi hampir 4 meter, berdiri gagah banget, kayak cabai rawit kecil, tapi pedesnya luar biasa. Ukirannya detail banget. Bukti kalau nenek moyang kita jago bikin karya seni. Lanjut ke bagian prasejarah. Di sini ada kapak batu, fosil, dan perhiasan zaman Neolitikum. Sederhana kayak bawang putih dan garam. Tapi justru itu pondasi awal kehidupan manusia. Di sini aku keinget ayat Halaknal insana mintin, manusia diciptakan dari tanah. Pas banget sama suasana koleksi prasejarah yang semuanya berbahan dasar alam. Masuk lagi ke koleksi budaya Nusantara ini, bagian paling rame warnanya. Ada pakaian adat, batik, tenun, alat musik tradisional, dan benda upacara adat. Warnanya kayak satu rak bumbu dapur, merah cabe, kuning kunyit, coklat kayu manis. Rasanya kayak keliling seluruh Indonesia dalam satu gedung. Nah, makin jalan ke dalam, ada koleksi Islam dan sejarah penyebaran agama di Nusantara. Di sini ada naskah kuno, tulisan Arab Melayu, aksara Jawi, dan peninggalan dakwah para ulama. Di bagian ini, aku jadi keinget para wali songo, 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara lembut pakai budaya, seni, dan akhlak
Baik, ada penjelasan tentang bagaimana mereka berdakwah tanpa kekerasan. Bagaimana Sunan-Sunan itu memakai wayang, tembang, dan budaya lokal, dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia secara damai. Rasanya kayak bumbu masakan yang ditambah perlahan enggak langsung pedas, tapi meresap, nikmat, dan bisa diterima semua. Dakwah para wali itu kayak resep sempurna, lembur, penuh hikmah, dan gak pernah memaksa. Pas banget sama ayat Al-Quran. Ude ilsab, li rabika bil hikmah, wal ma'u ihdatil hasana. Berdakwahlah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Lanjut lagi, aku sampai ke area koleksi emas kerajaan. Wah, bagian ini mewah banget. Ada mahkota, perhiasan, dan ukiran kuno. Berkilau kayak kunyit emas kalau kena cahaya matahari. Di sini aku cuma bisa bilang, Masya Allah, kekayaan budaya Indonesia tuh luar biasa. Terakhir, aku lihat maket rumah adat dan replika candi-candi besar. Dari rumah Minang sampai tongkonan, semuanya lengkap. Kayak resep rahasia arsitektur Nusantara. Secara keseluruhan,